Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan dengan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari ayat ini perlu kita garis bawahi teman-teman bahwasanya Islam sangat peduli dengan masalah seksual, ya. Terbukti ayat turun dengan sangat jelas. Di antaranya dua ayat ini, terutama ayat 223. Karena orang-orang Yahudi di ayat 223 ini teman-teman sekalian, 223 Al-Baqarah, yang istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimanapun yang kamu kehendaki, ya, selama bukan yang diharamkan. Haram adalah meletakkan kemaluan di kemaluan dengan memasukkannya sementara darah haid, atau memasukkan kemaluan zakar laki-laki ke dalam dubur perempuan. Itu hukumnya haram. Orang-orang Yahudi berkata, sebab turunnya Al-Baqarah 223, siapapun yang menunggingkan istrinya, walaupun dia gauli kemaluannya, tapi dengan cara istrinya ditunggingkan, maka mata anaknya akan juling. Begitu mereka sebarkan isu di Madinah. Dan sebab turun ayat ini gara-gara itu. Allah mengatakan, tidak ada larangan dalam masalah itu. Istri-istri kalian, tanah cocok tanam kalian. Gauli sesuai yang kalian inginkan. Mau kalian di atas, mau istri kalian di atas, mau dibalik, terserah. Yang penting bukan haram. Bukan tempat yang haram. Ini berarti menandakan Islam datang menjelaskan masalah itu. Berarti kita tidak butuh tontonan-tontonan yang haram. Ya. Tidak pernah kita jelaskan masalah itu karena tontonan-tontonan ini pasti akan jauh dari agama. Terbukanya aurat misalnya. Tentu kita beristighfar kalau pernah melakukannya. Tapi usahakan ke depannya tidak ada lagi. Tujuan kita belajar seperti ini supaya kita faham, tersentuh secara keimanan, ke depannya kita tidak lakukan lagi. Gitu kan? Maka itu bisa menonton aurat orang lain. Dan otomatis di dalam film lebih cantik dan lebih gagah daripada pasangannya. Akan menjatuhkan semangat biologis dengan pasangannya. Gitu kan? Atau dia akan membayangkan orang-orang itu. Juga hal yang lain adalah mereka tidak punya adab dan tata krama. Mereka mengajarkan menggauli dari dubur yang haram dalam agama. Dan itu bahaya sekali. Nanti kita dengarkan hadis setelah ini ya. Sebesar apa sih ancamannya meletakkan kemaluan di kemaluan istri pada saat dia lagi haid di dalam, dan juga meletakkan zakarnya di dalam dubur istrinya. Ini perlu kita bahasakan lafaz jelas karena begitu hadisnya. Perhatikan di sini dikatakan semua lafaz-lafaz tersebut suci, terjaga, bersih, tidak memberikan naruri seks, tidak pula menodai rasa malu. Artinya tetap perlu dibahasakan, tapi mungkin tidak perlu terlalu vulgar. Di antaranya diwajibkan menjauhkan diri dari istri-istri di waktu haid karena mendatangi mereka pada waktu haid itu hukumnya haram. Rasulullah SAW sangat mengecam perbuatan ini seraya bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang menyetubui istrinya yang dalam keadaan haid, maksudnya di sini sekali lagi masukkan kemaluan di kemaluan. Karena kalau ada pembalut di atas sarung atau kain tidak masalah. Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Tapi tidak boleh memasukkan kemaluan di kemaluan. Barang sampai menyetubui artinya meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya dalam keadaan haid, atau menyetubuinya pada lubang duburnya, atau dalam datang kepada dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 135. Ibnu Majah nomor 639, Abu Daud nomor 3886. Saya ringkaskan, saya tidak sebutkan lagi jilid dan halamannya. Kekufuran tersebut, kata beliau dalam makna hadis, akan menjadi kufur akbar besar yang berlawanan dengan Islam bagi siapa saja yang mengingkari haramnya menyetubui istri yang sedang haid dan meyakini kehalalannya. Maka orang tersebut telah kafir dan keluar dari Islam karena dia telah menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Kalau misalnya kita jelaskan, gak boleh lo gauli istri di kemaluan pada saat haid. Siapa yang bilang? Haram. Gak ada haram-haram. Dia bangkang. Bangkang terhadap hukum Allah yang sudah Allah haramkan. Lalu dia menghalalkannya, kufur. Dia harus syahadat lagi kalau dia mau taubat. Karena dia membangkang di sini ya. Barang siapa yang menyetubui wanita yang sedang haid, tapi orang tersebut meyakini akan keharaman menyetubuinya, maka orang tersebut disebut kafir namun tidak keluar dari Islam. Maksudnya ungkapan untuk menjauhkan diri dari melakukan hal itu seperti ini, dan agar tumbuh rasa takut dari hal ya seperti ini. Demikianlah keadaan setiap orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Tapi harus bisa dibedakan antara orang yang menghalalkan dengan hatinya, haram tapi tetap dia halalkan, dan orang yang menghalalkan dengan mengerjakannya tapi dia meyakini keharamannya. Beda kedudukannya. Kalau yang pertama, yang bangkang, tidak ada haram-haram, pokoknya dia mau lakukan semuanya, dia tetap menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, kafir. Kalau dia lakukan tapi dia tahu itu perbuatan haram,
Ya, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya.